Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji dan juga syukur mutlak hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu salawat, teriring salam, tetap tercurah limpah pada sang panutan tercinta Nabi kita semua. Ikhwan dan juga akhwat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan dan hormati guru kita, Ustazah Midah, hafizahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaganya dan juga keluarga dimanapun berada. Juga demikian teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita dalam kebaikan dan amal soleh. Walaupun perkumpulan ini baru sebatas virtual, namun kita berharap Allah tetap memberkahinya dan menjadikan ini semua sebagai ladang pahala untuk kita. Amin, amin, Allahumma amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini saya Abdul Majid, mahasiswa semester 5 dari jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, akan mempresentasikan proposal yang sudah saya ajukan. Dan presentasi ini merupakan syarat kelulusan dari mata kuliah yang diampu oleh guru kita, tepatnya penelitian tafsir dan living Quran. Taib barakallahu fikum, teman-teman yang ana cintai karena Allah Subhanahu wa taala, akan mulai presentasinya. Sebagaimana terlihat, judul proposal yang ana ajukan adalah tafsir tematik tentang ayat-ayat gender. Studi tentang keselarasan antara hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Ada beberapa poin yang akan Anda sampaikan pada presentasi ini. Itu yang pertama, latar belakang. Lalu kemudian yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Dan yang keempat, barakallahu fikum, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul ini. Lalu juga demikian poin-poin lainnya yang akan Ana sampaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Maka mari kita mulai langsung pada poin pertama, yaitu latar belakang. Teman-teman yang Ana cintai karena Allah Subhanahu wa taala dan Ibu Ustazah Mida yang kami hormati, secara singkat Ana sampaikan bahwa barakallahu fiik, isu gender tetap menjadi salah satu topik yang krusial dalam studi Al-Quran yang terus mendapatkan perhatian dari kalangan akademisi muslim. Namun perbedaan pandangan dan juga metode penafsiran mereka terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang gender di dalam Al-Quran seringkali menghasilkan pemahaman yang beragam dan bahkan bertentangan.
Ya, namun ala kulli hal, sudah banyak sekali penelitian yang berbicara tentang ayat-ayat gender dalam Al-Quran, namun sebagian besar penelitian tersebut cenderung memusatkan perhatian pada isu kesetaraan gender atau kritik terhadap tafsir patriarkis yang dianggap bias gender. Sehingga saya pribadi mendapati sebuah celah yang bisa diangkat untuk menjadi penelitian, yaitu terkait konsep keselarasan antara hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dari studi ayat-ayat gender tadi. Oleh karena itu, saya pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam pemilihan judul ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan juga berkahi serta berikan kemanfaatan untuk penelitian ini. Itulah singkatnya latar belakang pemilihan judul tersebut. Walaupun panjangnya sudah saya sampaikan dalam proposal. Namun intinya adalah apa yang barusan disampaikan. Nah, teman-teman yang anak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, juga demikian guru bidah Allah taala. Ada beberapa rumusan masalah akan diperbincangkan dalam penelitian ini. Yang pertama, apa saja ayat-ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang gender, terutama yang menyangkut hak dan kewajiban baik laki-laki maupun perempuan. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana cara menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan gender itu dalam Al-Quran dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik atau tafsir maudu'i. Lalu kemudian yang ketiga, bagaimana konsep keselarasan antara hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan yang dapat dijabarkan dari ayat-ayat gender dalam Al-Quran melalui pendekatan tafsir tematik tersebut. Itu poin yang kedua berkaitan dengan rumusan masalah. Adapun selanjutnya adalah poin tujuan penelitian. Ada beberapa tujuan yang diharapkan bisa tercapai ketika kita memulai penelitian ini. Yang pertama, barakallahu fikum, mengetahui dan mengidentifikasi ayat-ayat Al-Quran yang membahas gender, terutama yang menyangkut hak dan kewajiban laki-laki serta perempuan. Lalu kemudian yang kedua, memahami dan menganalisa bagaimana ayat-ayat gender itu ditafsirkan dengan pendekatan tafsir tematik. Lalu kemudian yang ketiga, merumuskan konsep keselarasan antara hak dan kewajiban kedua jenis kelamin berdasarkan ayat-ayat gender dalam Al-Quran melalui pendekatan tersebut. Lalu kemudian yang keempat, menjelaskan bagaimana konsep keselarasan itu relevan dengan pemahaman gender di kehidupan masa kini. Lalu kemudian yang kelima, menganalisis apa implikasi penafsiran tematik dari ayat-ayat gender tersebut pada pembentukan hubungan yang adil dan harmonis antara laki-laki dan perempuan menurut sudut pandang Al-Quran. Adapun selanjutnya kita akan berbicara mengenai manfaat dari penelitian ini. Tentu secara garis besar, kita sampaikan bahwa ada dua manfaat yang diharapkan dari penelitian. Ini satu manfaat teoritis, lalu kemudian dua manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis tentu sebagaimana yang terlihat, saya berharap bahwa penelitian sederhana ini bisa berkontribusi pada pengembangan hazanah ilmu keislaman, khususnya ilmu Al-Quran dan tafsir. Lalu kemudian yang kedua, sebagaimana yang terlihat, saya berharap bahwa penelitian ini nanti bisa memperkaya pemahaman konseptual tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Al-Quran. Lalu kemudian yang ketiga, saya juga berharap bahwa hasil dari penelitian ini bisa menjadi acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Ya, demikian barakallahu fiik. Adapun
manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian yang akan dilaksanakan ini, ya sebagaimana yang terlihat, tentu ringkasnya saya berharap bahwasannya penelitian ini bisa mengurangi kesalahpahaman penafsiran terhadap ayat-ayat gender yang sering dibahas di masyarakat ataupun di kalangan para akademisi di lembaga-lembaga pendidikan mereka. Dan saya juga berharap bahwasannya kemudian hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pikiran dan tentu bahan ajar bagi para pendidik, dai atau mubalik ketika mereka membahas tentang isu-isu keislaman yang ada di masyarakat kontemporer seperti kita. Ya, demikian. Nah, dan ini teman-teman yang anak cintai karena Allah adalah penelitian-penelitian terdahulu yang anak cari dengan keyword tafsir ayat-ayat gender. Setidaknya ada 10 penelitian. Sebenarnya yang terlihat ini judulnya. Bila dan Zihar, perspektif tafsir ayat gender. Lalu kemudian ayat gender dan adat matriarki. Lalu kemudian ini dia. Ini juga sudah saya cantumkan di dalam proposal secara lebih lengkap. Sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa penelitian-penelitian tersebut secara garis besar memfokuskan perhatian pada kesetaraan gender atau kritis terhadap patriarkis yang dianggap bias gender dan atau mungkin bahkan berbicara tentang hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan gender. Sehingga seperti tadi yang disampaikan, ada gap yang bisa diangkat sebagai penelitian, yaitu kajian tentang keselarasan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dari ayat-ayat gender. Dan ini dia kerangka pemikirannya. Ya, tentu kita sama-sama meyakini ya bahwa ini harus diletakkan di awal. Itu Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Yang pertama di posisi teratas. Dan nanti ya dari Al-Quran itu tidak semua yang saya kaji tentu hanya ayat-ayat gender saja. Ya, hanya ayat-ayat gender saja. Karena gender itu tentu ya ada beberapa dalam Al-Quran, walaupun tentu tidak berjumlah sangat banyak ya di antaranya tentu Quran surat An-Nisa yang berbicara tentang konsep penciptaan manusia ya, konsep penciptaan laki-laki dan perempuan. Tepatnya Quran surat An-Nisa ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa." Atau ayat-ayat yang berbicara tentang konsep kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga ini juga sama masuk ke dalam bahasan ayat gender. Ya, ini Quran surat An-Nisa ayat 34 ya. 34 yang berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum-kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yakni laki-laki, atas sebagian yang lain, yaitu wanita. Nah, juga ada ayat-ayat yang berbicara tentang kesaksian laki-laki dan kesaksian perempuan. Atau ayat-ayat yang berbicara tentang bagian warisan laki-laki dan juga perempuan. Nah, itu semua adalah ayat-ayat gender. Ya saja teman-teman yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, terkadang pembahasan parsial terhadap ayat-ayat tersebut memunculkan problem dalam penafsiran. Problem pada penafsiran oleh karena itu
Dalam hal ini saya memakai pendekatan tafsir tematik untuk menjadikan ayat-ayat tersebut secara utuh, untuk kemudian membahasnya, mengkajinya, meneliti dan menelaahnya untuk menghasilkan apa? Hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dari berbagai konsep yang ada dalam ayat-ayat tadi. Sehingga nanti ketahuan apakah ada keselarasan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan ataukah tidak. Nah, teman-teman yang anak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, demikian. Dan nanti kita akan simpulkan relasi gender yang adil itu seperti apa. Intinya dari ayat-ayat gender yang barusan kita baca. Demikian, teman-teman yang anak cintai karena Allah. Adapun poin berikutnya adalah metode penelitian. Ya, metode penelitian. Tentu penelitian ini menggunakan metode kualitatif, ya, dengan jenis kepustakaan atau library research. Maka pendekatan kualitatif ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan mendeskripsikan makna ayat-ayat Al-Quran yang menyangkut gender, utamanya yang terkait keselarasan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Sedangkan penelitian kepustakaan dipilih karena seluruh data penelitian nanti bersumber dari bahan-bahan tertulis, mulai dari teks Al-Quran, kitab tafsir, hingga literatur ilmiah yang relevan. Lalu kemudian, barakallahu fikum, untuk metode penafsiran yang dipakai dalam penafsiran ini adalah tentu sebagaimana judulnya adalah tafsir tematik atau tafsir maudhu'i. Dan teman-teman mengetahui bahwa metode penafsiran ini adalah metode yang ditempuh dengan cara mengumpulkan seluruh ayat-ayat yang berhubungan dengan satu tema tertentu. Kemudian menganalisanya secara menyeluruh dan sistematis untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang tema tersebut. Maka saya dalam penelitian ini akan mengumpulkan ayat-ayat tadi yang dibaca yang berbicara tentang gender. Lalu kemudian menarik kesimpulan berupa keselarasan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dari ayat-ayat tadi, menganalisanya dan juga menafsirkannya. Nah, teman-teman yang Anda cintai Allah Subhanahu wa taala, adapun sumber data penelitian tentu ini ada dua. Satu data primer atau pokok, maka dalam hal ini tentu adalah ayat-ayat tadi berkaitan dengan gender, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Nah, nanti dalam prosesnya akan ditemani oleh sumber-sumber lain seperti kitab-kitab tafsir para ulama, baik yang kontemporer ataupun kitab-kitab tafsir dan pemikiran para cendekiawan Muslim yang uh, ada di zaman kita ya, yang kontemporer. Nah, adapun kitab-kitab tafsir yang barakallahu fikum yang dijadikan acuan dalam hal ini tentu baru saya sampaikan karena kajian ini berarti kajian tentang pemikiran ya, teman-teman, berarti saya akan membahas ayat-ayat gender dengan bantuan kitab-kitab tafsir dengan jenis tafsir birroi. Ya, tafsir birroi. Satu, Al-Kasyaf an Haqaiqit Tanzil wa Uyunil Aqawil fi Wujuhit Ta'wil, karya Imam Az-Zarkashi. Lalu kemudian yang kedua, Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Qur'anil Azim wa Sabi'il Mathani, karya Sayyid Mahmud Al-Alusi. Lalu yang ketiga, Al-Asas fi Tafsir, karya Said Hawa. Nah, itu dia kitab-kitab tafsir yang akan saya pakai dalam menafsirkan ayat-ayat tadi. Adapun buku-buku karya cendekiawan Muslim kontemporer yang juga akan menjadi sumber dalam penelitian ini tentu cukup banyak, ya. Dan khususnya buku-buku yang ditulis oleh para tokoh feminis. Kita akan lihat dan kaji serta telah apa yang mereka sampaikan tentang ayat-ayat itu. Ya.
Bukunya tentu seperti buku Asma Barlas yang sudah diterjemahkan. Judulnya Bagaimana Cara Al-Quran Membebaskan Wanita. Lalu kemudian yang kedua, buku karya Amina Wadud yang sudah diterjemahkan dengan judul Quran Menurut Perempuan, Meluruskan Bias Gender dalam Tafsir. Lalu kemudian buku karya Nazaruddin Umar, ya, Menteri Agama kita saat ini dengan judul apa? Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif Al-Quran. Dan juga buku karya Asghar Ali Engineer, ya, seorang tokoh feminis dari India kalau tidak salah. Yang sudah diterjemahkan bukunya dengan judul Tafsir Perempuan. Kebetulan sebagian besar buku-buku tersebut dan kitab-kitab tersebut saya memilikinya. Kan nanti saya akan kaji dan teliti dari sana. Nah, teman-teman yang Anda cintai karena Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Ini ada teknik analisis data yang mungkin perlu saya sampaikan. Nanti dalam prosesnya, satu, saya akan menetapkan tema penelitian ayat-ayat gender tentang hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan ini yang sudah pasti. Lalu kemudian, dua, setelah itu mengumpulkan dan menginventarisasi ayat-ayat Al-Quran yang relevan dengan tema tersebut. Ketiga, mengkaji konteks ayat, baik dari segi bahasa, asbabun nuzul jika ada, dan kolerasi ayat dengan ayat lainnya. Dan nanti kita akan pakai kitab As-Sahihul Musnad fi Asbabin Nuzul. Ya. Atau kitab-kitab lainnya tentu. Atau kitab-kitab yang berbicara tentang munasabat bainal ayat. Lalu kemudian yang keempat, menganalisis penafsiran ayat-ayat tersebut berdasarkan pandangan para mufasir. Nanti yang kita sebutkan pendapat ulama fulan tentang ayat 24 ulama fulan tentang ayat yang setelahnya dan seterusnya. Lalu kemudian kita akan mensintesis hasil penafsiran untuk merumuskan konsep keselarasan antara hak dan kewajiban kedua jenis kelamin dalam Al-Quran. Untuk menarik kesimpulan secara sistematis berdasarkan hasil analisis yang telah ditentukan. Dan ini rencana jadwal penelitian untuk ada kesalahan tulis. Nah, yang pertama penyusunan ini di bulan pertama, seminar bulan kedua, pengumpulan data baik ayat, gender, dan literatur tafsir bulan ketiga dan seterusnya sampai bulan terakhir. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan ini dia untuk daftar pustakanya. Nah, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan. Khususnya untuk guru kita, Ustaz Hamidah Hafizahullah Ta'ala, yang mendengar rekaman ini dan juga bajimak serta memberikan catatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan waktu yang ia luangkan serta pemikiran yang ia sampaikan sebagai amal soleh untuknya dan juga sebagai keberkahan. Amin Allahumma amin. Jazakumullahu khairan jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.